Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks besok, dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, dari sesi awal dibuka hijau dan terus naik, dan akhirnya tutup di harga tertingginya hari ini 6.109, naik 1,3%. Transaksi hari ini ada di 12,15 triliun. Asing hari ini net buy di 47 miliar. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISG cukup bagus. Sekarang berada, ya ini dianggap resisten di 6.100. Dan ISG hari ini rebound dengan membuat gap tipis. Apakah kelanjutan besok bisa masih naik? Harusnya masih bisa, cuman bisa aja hari Rabu atau besok sesi kedua dia koreksi. Tetap perlu hati-hati, dan yang sudah profit sahamnya jaga pasang trailing stop, apalagi yang sudah breakout resisten, ya resistennya itu jadi support ya, seperti ini. ISG takutnya besok dia rebound, cuman naik tipis dan kemudian selasanya dia breakdown lagi. Mending profit taking lagi, beli di bawah. Karena kalau nantinya ISG ini fast breakout, dia akan potensi menutup gapnya ini di 6.030. Jadi seperti itu untuk ISG. Ya bagusnya ISG kalau mau aman minggu ini uptrend. Kalau ditarik garis dari bawah ya, ini kan bisa pola ascending triangle, ya cukup bagus karena dia masuk lagi ke dalam trend uptrendnya. Ya jangan sampai jebol lagi lah. Kalau gak jebol ya ini akan tarik naik, dia akan terus naik. Ya ada potensi bagus untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang hari ini ditutup terkoreksi 0,38% ke harga 6.500. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT sudah di area pucuk. Ya, ini kan di trend line downtrend-nya. Nah, dia udah 2 kali mencoba di tanggal 13 Agustus gagal, dan hari ini dia mencoba lagi. Ya kalau mau aman memang minggu ini juga ISAT harus berada di atas 6.500. Kalau dia besok candle merah apalagi tutupnya di bawah 6.400, ada peluang ke bawah lagi, karena ISAT ini kan masih bergerak konsolidasi di range harga supportnya 5.900, resistennya 6.500. Kemarin di hari Jumat dia naik cukup tinggi kan, 6,97% dari bawah ke atas. Hari ini dia membentuk candle doji dengan ekor yang panjang dari atas ya. Ya perlu hati-hati lah. Sekarang belum bisa spek buy karena ini udah di resisten dan resikonya lebih besar. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah dari 6.000 ya hold aja terus ISAT selama nggak tutup di bawah 6.400. Kalau dia tutup di bawah 6.400 mending profit taking dulu. Nanti buyback di bawah karena potensi besar akan turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk ISAT. Indikator MACD juga masih bagus, masih mengarah ke atas, membantu golden cross. Volume juga mulai meningkat yang signifikan. Ya ini harusnya bisa lanjut, semoga aja besok. Karena hari ini juga volumenya kecil ya. Ya lihat besok lah kemana candlenya. Kalau merah mending jual dulu. Seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang hari ini ditutup naik tipis 1,1% ke harga 2.730. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel membuat candle hammer terbalik, dan hari ini Excel naiknya dengan membuat gap. Dengan kondisi seperti ini, kalau market besok nggak bagus open, dia bisa koreksi dulu. Dan juga ini Excel kan baru breakout hari ini dari area base-nya ini. Base-nya itu resisten 2.700, supportnya 2.550. Ini dia baru breakout, takutnya dia masuk lagi dan ke 2.550. Kalau Bapak Ibu yang punya dari harga bawah ya mending profit taking dulu. Kalau Excel besok membuat candle merah dan tutupnya di bawah 2.000
13.700 yang sudah punya dari bawah ya. Tapi kalau mau disimpan untuk midterm ya nggak masalah. Kalau dia koreksi tunggu lagi, kalau mau nambah tunggu di 2.600 bisa tambah, itu aja. Karena target Excel ini salah satu sekuritas, saya lupa sekuritas apa dulu baca ya, targetnya 3.200 sampai ya bisa 3.300. Tapi kalau dilihat dari segi chartnya nih ya bisa sampai terdekat dulu aja 3.000 sampai 3.100 itu bisa harusnya Excel. Cuman itu target swing trade ya. Ya yang penting sabar. Kalau Bapak Ibu kerja ya cocok untuk swing trade, dan juga pergerakan Excel ini kan cukup aman, nggak terlalu volatile. Jadi seperti itu untuk Excel. Kalau market besok bagus, dia bisa potensi juga kembali rebound dan uji 2.800. Cuman harga sekarang kurang ideal kalau baru mau masuk. Dan juga seperti gambaran saya sebelumnya, Excel ini potensi membuat wave 3. Ini 1 naik, correction 2, wave 2-nya nih wave 3. Ya targetnya kan 3.200. Tapi sepertinya ya bisa lebih juga nih Excel, bahkan bisa ke 3.600. Jadi seperti itu. Untuk Excel, kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Telkom yang hari ini ditutup naik tipis 1,17% ke harga 3.440. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, TLKM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TLKM naik tapi dia didistribusi hari ini ya. Lumayan juga nih YUCG yang distribusi, dan terlihat juga ya memang kenaikan Telkom ini cukup signifikan. Dia kan baru aja breakout dari trend line downtrendnya ini. Dia breakout dan sudah 2 kali retest ya, ini arahnya masih naik. Hari ini juga Telkom open gap up ya di 3420 dan penutupan kemarin di 3400. Hari ini low-nya di 3400. Jadi gap-nya sudah ditutup. Memang masih ada gap di 3340, tapi kemungkinan ditinggal dulu karena ada peluang Telkom masih naik ya. Targetnya itu 3.500 dan ya bisa aja Telkom masih bergerak sideways nantinya sebelum breakout dari 3.500. Tapi kalau dia bisa mampu compim breakout 3.500 itu sangat bagus untuk Telkom. Targetnya 3.800 dan bahkan 4.000. Cuman ini dalam proses dan juga nggak bisa signifikan naik turunnya untuk Telkom. Dan apakah bisa spekulasi buy dari sekarang? Juga harganya nanggung. Ya tunggu aja, nanti dikasih kesempatan lihat kemana dulu arahnya. Kalau dia malah koreksi dulu ke 3.300 sampai 3.350 baru spekulasi buy. Tinggal cut loss kalau jebol 3.300. Seperti itu, dan target profitnya 3.500. Harga sekarang kan sudah mendekati 3.500. Jadi jangan maksa masuknya karena yang dilihat itu resikonya dulu. Resikonya itu lebih besar daripada profit. Jadi yang nggak masuk. Kalau sebagai trader ya belum, harga sekarang kurang ideal. Tapi kalau mau maksa ya silahkan aja, kan tergantung masing-masing. Jadi seperti itu ya. Telkom ini bagusnya beli itu di 3.360 sampai 3.340. Cut loss kalau jebol 3.300. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross dan garis biru juga di atas garis nol. Volume Telkom juga mulai meningkat. Ya harusnya Telkom masih bisa lanjut. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang hari ini ditutup naik cukup signifikan 6,4% ke harga 133. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Friend hari ini diakumulasi. Yang akumulasi broker retail tapi ya PDB ya tergantung nantinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend cukup bagus, sayangnya nggak bisa tutup di atas 134. Kalau dia tutup di atas 134 itu bagus. Cuman ya lumayan. Menurut saya masih bisa lanjut. Kalau mau coba spekulasi buy di harga sekarang, ya jangan dulu. Ini kan sudah dekat resisten. Nanti tunggu 1-2 hari ke depan kemana arahnya. Atau besok kalau mau coba spekulasi buy tapi disclaimer on, coba aja kalau dia mampu breakout 134 di 135 spek buy ya, dengan skenario kalau dia tutup di bawah 134 cut loss. Udah seperti itu. Itu potensi dia false breakout, karena kalau trend price breakout dia akan retest ini dulu sekitar 126. Kalau bertahan dia lanjut naik. Nah,
Jadi seperti itu. Kalau beli di 135 misalnya loh ya, ini saya buatkan trading plan-nya yang nggak harus juga diikutin ya, misalnya target profit di 146 atau 150 itu 10%, ya cukup dalam kalau Bapak Ibu cut loss di bawah trend line uptrend ini. Ya harusnya cut loss-nya sini aja. Kalau dia rebound terus dia kembali merah, tutupannya merah, cut loss saja. Misal beli di 134, cut loss-nya di 131. Udah 3% dan target profitnya tadi 156, 9%, atau nutup gap nih aja dulu 3%, risk reward-nya 1:1. Nih, belinya tapi nunggu breakout. Bisa seperti itu. Kalau mau pas rate juga besok ya ada bisa peluang untuk profit, cuman ya harus mantau market. Kalau Bapak Ibu yang nggak bisa mantau market, kalau mau coba spekulasi buy tapi ini high risk, ya bisa juga dipasangkan automatic buy, langsung pasang automatic TP dan cut loss. Jadi seperti itu aja. Dan friend ini masih uptrend ya, dan sudah terkonfirmasi membuat swing low di 120. Jadi ya ini masih uptrend, reject karena dia bisa dibilang membuat swing low barunya lebih tinggi dari swing sebelumnya atau low sebelumnya. Jadi seperti itu untuk trend. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Era yang hari ini ditutup naik tipis 0,83% ke harga 605. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era hari ini diakumulasi oleh Mercury ya, RX di 233.000, yang jual cuman besar juga yang jualnya BB di 346.000. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, Era ya cukup bagus hari ini naik, tapi naiknya dengan membuat gap ya. Penutupan hari sebelumnya di 600, hari ini pembukaannya di 605. Dengan membuat candle hammer terbalik seperti ini, menurut saya ada peluang besok turun ya. Tapi ini disclaimer on, mungkin bisa nutup gap dulu terus mantul. Cuman kalau mau coba spekulasi buy di hari sekarang ya jangan. Bukannya nggak boleh, cuman nggak disarankan karena ini harga pertengahan. Target terdekat cuman 620 nih. Ya, resisten terdekat yang berapa kali diuji namun terus gagal. Terus nih lihat, supportnya jauh di 580. Jadi 25 poin. Risk rewardnya nggak masuk. Kalau maksa ya seperti ini. Kan nggak sesuai. Cut loss-nya sekitar 6%. Target profitnya terdekat dulu 620. Tuh 2%. Memang kalau ditarik ke atas juga nggak masuk 5%. Ya nawar dulu lah kalau mau beli Era. Itu jangan nunggu naik. Tunggu di bawah ini kan seperti minggu lalu dia lagi di 580, Bapak Ibu spekulasi buy kan udah lumayan nih profitnya. Jangan beli di harga sekarang. Ini kan harga pertengahan. Jadi nggak perlu juga mau gambaran seperti apa, misalnya gambar symmetrical triangle seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang baru ya cari support resisten klasik seperti ini aja. Ini lebih simple menurut saya loh. Jadi nggak pusing juga, tinggal beli dekat support, jual dekat resisten nih. Seperti histori sebelumnya kan dia sering reject nih area 575. Bapak Ibu tinggal beli di 575, 580, jual di 600 atau di 640 kalau naik nih. Kan nggak pusing nih harusnya. Nggak perlu ngejar harga, kalau dia udah naik tinggi ya udah tinggalin. Seperti itu aja. Atau kalau dia breakout nih seperti di Juli dia breakout 640, Bapak Ibu tunggu aja dia koreksi sedikit, beli di 645, tinggal jebol 635 cut loss. Ini kan kalau Bapak Ibu tanggal 29 Juli beli di 645 udah profit di 677. 3%, 4% dapat. Tinggal kalau Bapak Ibu kemarin beli lagi di tanggal 4 Agustus cut loss karena tutupnya di bawah, ya udah tinggalin aja. Nanti aja belinya nunggu ada sinyal yang bagus lagi. Jadi seperti itu ya, nggak usah ribet menurut saya. Mau pakai indikator apa, pakai support klasik resisten seperti ini aja, simple tapi ya bagus. Jadi seperti itu untuk Era. Wait and see aja dulu, harganya nanggung, mending cari saham lain atau dipantau aja nantinya. Kalau dia udah di 580, 575 bisa spekulasi buy dengan skenario jebol atau tutup di bawah 575 cut loss. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini ditutup naik tipis 0,94% ke harga 3.220. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik masih diakumulasi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, Tebik akhirnya breakout dari 3080, resisten minornya ya di area konsolidasinya ya ini aman.
Cuman apakah bisa spekulasi buy? Ya jangan dulu karena harganya sudah nanggung. Ya ini bisa dikatakan juga area resisten 3250 nih ya, 3250 ini resisten yang berapa kali diuji namun terus gagal. Nah, bagaimana dengan strateginya untuk sekarang? Ya tunggu dia koreksi. Tinggal seperti ini nih, tinggal dia kalau retest area 3080 sampai 3100 ya bisa spekulasi buy, jebol 3080 cut loss nih. Seperti ini bisa aja dia nanti bergerak sideways di area ini. Kalau dia langsung naik ke atas ya coba buy on breakout. Cuman buy on breakout itu resikonya kalau false breakout cut loss sama aja. Namanya trading tuh harus coba terus. Yang penting disiplin cut loss. Jangan kalau pas beli buy on breakout dia koreksi false breakout nggak mau cut loss. Ya boleh, cuman di bawah akan lebih dalam, bisa aja dia sampai 3080. Mending cut loss dulu, nanti buyback di bawah, itu biasanya potensi profitnya lebih besar dan ketutup cut loss sebelumnya ya. Dan kalaupun nggak sesuai skenario, dia jebol lagi 3080, itu biasanya yang buyback di bawah ini cut lossnya lebih tipis daripada yang hot dari atas nggak cut loss. Kalau jebol baru cut loss ya biasanya lebih besar cut loss-nya. Jadi seperti itu ya. Kalau dilihat nih MACD-nya sudah membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Ya masih bisa naik, cuman kalau mau trading cepat ya cut loss-nya cukup jauh. Kalau cut loss mepet bisa ke trigger karena harga sekarang ini kurang ideal karena dekat dengan resisten, jauh dari support. Jadi seperti itu. Untuk lebih kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Tower yang hari ini ditutup naiknya cukup tinggi 3,86% ke harga 1345. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower diakumulasi oleh YU dan JP ya. Ini broker asing cukup kuat juga akumulasi YU ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower bisa dikatakan ya ini reject area support, ya aman artinya karena di hari Kamis dia breakdown tapi di hari Jumat kembali rebound. Ya berarti dia false breakdown. Dan peluang untuk Tower harusnya masih bisa lanjut ke 1380. Dan juga hari ini Tower naik dengan membuat gap tapi langsung ditutup. Ya aman. Dan kemungkinan kalaupun nggak mampu breakout 1380, dia bergerak sideways di range harga ini. Supportnya 1280 sampai 1300 kemungkinan area ini, dan resistennya 1380. Jadi harga sekarang udah ketinggalan ya, jauh dari support, dekat dengan resisten. Jadi nggak ideal kalau baru mau masuk. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di dekat support, ya udah bisa profit. Nah, jadi seperti itu ya. Yang sudah beli dari bawah ya jaga aja Towernya, jangan sampai turun dari 1335. Kalau selama di atas 1335 ya masih bisa ke atas, tapi kalau turun dari 1335 dia bisa ke 1280 sampai 1300 dulu uji support. Jadi seperti itu untuk Tower ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.